teman-teman semua, selamat datang di videonya Widya. Di video kali ini aku sama temen aku. Halo. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang serba-serbi bisnis thrifting. Buat teman-teman yang mungkin lagi ada planning buat bikin usaha thrifting atau mungkin bingung ya, udah ada modalnya, udah ada akunnya tapi bingung cara mulainya gimana. Coba simak video ini sampai tuntas dan semoga ini videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, ini perkenalan dulu ya teman-teman. Halo teman-temannya Widya. Jadi di sini, jadi aku Hilda nih namanya. Di sini aku sebagai temannya Widya juga, yang kebetulan terjun di dunia thrifting. Sudah ada sekitar 2 tahun lah, 1,5 tahun. Oke, udah cukup lama ya Mbak ya. Iya, lumayan. Oke. Nah, mungkin sebagian teman-teman juga bingung ya, thrifting tuh apa sih, bisnis apa gitu, kok kayaknya bahasanya asing gitu. Aku aja pribadi baru tahu yang namanya thrifting itu juga dari Mbak Hilda, karena pas itu kita main kan, terus dia tuh tanya, di kota kita di Tegal tuh ada nggak sih kayak tempat yang bisa buat belanja thrifting gitu, atau mungkin ada kayak ya kayak toko kelontongnya kayak gitu. Terus aku juga cari tahu loh, thrifting tuh apa sih gitu. Nah, gimana nih Mbak, thrifting tuh apa sih? Oke nih. Oke nih teman-teman. Jadi aku jelasin sedikit ya mengenai dunia thrifting ini. Thrifting itu kalau diterjemahin mentah-mentah nih dari bahasa Inggris kan artinya hemat atau penghematan gitu. Tapi di prakteknya itu thrifting itu sendiri itu adalah penjualan barang-barang second atau bekas dari mulai baju, sepatu, tas, jaket-jaket, pokoknya apa aja deh yang melekat di badan gitu. Dalam keadaan second atau bekas tapi masih sangat layak pakai. maaf masih sangat layak pakai, dari mulai kualitasnya gitu. Kenapa dinamakan thrifting? Karena tuh dengan kita membeli barang-barang thrift nih, barang-barang second ini, kita bisa lebih hemat daripada kita harus beli barang yang baru gitu. Oke. Ada istilahnya tuh di lingkungan apa ya Mbak, yang kayak recycle gitu, apa sih? Recycle, reuse kayak gitu kan salah satunya. Lawak. Ya sih emang bener lawak. Kalau Loak lebih luas ya, kayak barang-barang keseharian juga ada kan di pasar Loak. Kalau thrifting ini sih lebih identik kayak fashion. Apa yang kita pakai, kayak dari mulai baju, celana gitu. Oke. Oh, jadi kalau gitu yang namanya thrifting itu pokoknya fashion, identik dengan fashion tapi second hand gitu ya, yang udah pernah dipakai orang tapi masih layak pakai dan masih layak jual, makanya itu bisa diperjualbelikan gitu ya. Betul sekali. Oke. Terus kan usaha kecil-kecilan tuh banyak ya, maksudnya anak muda biasanya ada identik itu barang bekas. Terus kok enggak, aku kayaknya lebih suka baru kayak gitu. Nah, dari Mbak sendiri kenapa tertariknya sama thrifting gitu dibanding bisnis-bisnis kecil yang lain kayak gitu? Jadi tuh awal ceritanya kenapa aku tertarik nih sama thrifting. Pas itu awal-awal pandemi nih, bulan sekitar Juni 2020. Itu kan karena pandemi, jadi waktu untuk bermain sosmed kan lebih banyak ya. Jadi mainan IG mulu, buka IG mulu. Ketemu tuh banyak all shop, tiba-tiba ketemu akun thrifting namanya It's Wear ID. Itu tuh dia spesifik menjual crew neck, sweater, hoodie gitu lah ya. Di situ kok aku lihat fitsnya kok bagus-bagus, baju-bajunya kok bagus-bagus, tapi namanya thrifting dalam kurung second hand. Loh, kok baju bekas kok bagus-bagus sih? Nah, dari situ tuh timbul, wah kayaknya menarik nih bisnis kayak gini. Setiap dia upload tuh selalu laris, selalu banyak peminatnya. Dan bisnis thrifting ini kan one item one stock. Satu item cuma gitu ada ya, limited. Jadi kan setiap ngeluarin tuh orang-orang pada aduh excited nih, gue harus dapat ini nih, harus dapat ini nih. Jadi rebutan di situ. Wah, kayaknya ini bisa jadi peluang nih kalau aku buka yang baru gitu. Jadi itu aku mulai tertarik, pengen coba iseng-iseng juga kan, lagi pandemi kan, kuliah juga online, pembelajaran jarak jauh. Selain
kuliah kan nggak ada kegiatan lain, jadi daripada belajar mulu kan pusing, akhirnya coba deh iseng buka. Oh gitu. Nah, kan second hand, terus kemudian karena sedikit gitu ya, jadi orang-orang tuh pada rebutan gitu ya. Iya, Sampai paling cepat siapa yang dapat gitu. Nah, terus spesifikasinya apa sih Mbak? Yang fashion apa sih yang dijual di thrifting gitu? Apakah aku beli misal baju eh apa ya? Kayak misal aku 50.000 gitu, terus aku udah pakai 3 tahun, terus Iya. ituin apa gimana, apa mungkin mereknya, lihat mereknya apa gimana Mbak? Jadi di sini aku iniin dulu ya, kasih pemahaman dulu. Thrifting itu agak beda ya sama pre-love. Kalau pre-love itu kan barang second hand tapi bekas kita sendiri. Maksudnya kita udah, misalnya kerudung ini udah aku pakai selama 1 tahun, tapi aku bosen nih dan gak kepake lagi, akhirnya aku jual. Nah itu kan namanya pre-love. Kalau thrifting ini, kita itu bukan barang pribadi kita. Jadi kita juga berburu di pasar, namanya juga pasar thrifting. Ada kumpulan pasar yang benar-benar isinya tuh barang-barang bekas semua. Nah di situ tuh biasanya dapat barangnya, stok barangnya tuh dari luar gitu, nggak dari Indonesia. Biasanya itu tuh apa sih namanya, sampah kayak sampah fashion, atau yang baju-baju, kumpulan baju-baju yang udah nggak kepake, itu jadi bisnis buat mereka, dioper sampai ke Indonesia. Aku iya. Lagi, gitu. Oh iya, oke. Aku pernah lihat video di orang di Jerman. Itu kan dia kalau misal baju yang udah mungkin dia bosen ya atau lama nggak kepake, dia kan kayak sampah itu kan ada sampah khusus gitu yang kayak buat daur ulang baju kan. Oh berarti itu bisa aja dari situ ya Mbak? Bisa juga dari situ, bisa juga dari kayak misalnya sisa stok dari suatu pabrik dan udah nggak bisa terjual lagi, itu juga bisa kan jadi sampah fashion, akhirnya kebuang juga masuk ke industri Thrift itu second hand sendiri, jadi langsung diolah dan sampai ke Indonesia akhirnya. Oh berarti emang ini ya, maksudnya thrifting bisa aja yang di thrift itu barang-barang branded dong, kan karena dari luar ya? Tentu saja banyak. Yang kalau misalnya kita tahu nih merek Nike, itu bajunya aja kan kalau dijual di store barunya udah sampai berapa. Nah kita bisa aja nih nemu brand-brand kayak gitu, ada Nike, Adidas, banyak deh brand-brand yang kalau misalnya kita beruntung pasti nemu aja sih. Makanya kadang tuh orang ada yang bilang thrifting itu tuh kayak nyari harta karun. Kalau kita lagi beruntung bisa aja nemu yang bagus gitu. Makanya itu asiknya thrifting tuh gitu, kalau kita beruntung nih bisa aja nemu yang harga di store-nya mahal banget, kita dapat di thrift berapa kali lipat lebih murahnya, makanya namanya thrifting. Dan nggak kelihatan juga ya kalau pakai thrift juga ya? Orang juga nggak bakal ngeh itu baju bekas siapa, juga nggak bakal ngeh, kecuali baju yang udah lecek, siapa juga yang mau pakai. Iya benar. Nah tadi kan katanya dapatnya dari pasar itu sendiri, berarti gimana tuh Mbak? Kita datang ke pasarnya atau gimana? Maksudnya cara dapat produknya? Biasanya masing-masing penjual thrift itu tergantung sih. Mungkin kalau udah yang skala besar biasanya dia langsung dapat stok sendiri mungkin ya, dari ada suppliernya khusus. Tapi kalau misalnya kayak aku nih, aku kan masih kecil-kecilan, jadi kadang tuh masih suka nge-thrift sendiri ke pasar, beli sendiri nih, nawar sebisa aku lah biar dapat yang worth it gitu, dan bisa dijual lagi dengan harga yang menguntungkan gitu. Berarti kita harus tahu mana nih tempat yang kita tuh bisa nyari barang-barang yang oke juga. Nah gimana kasusnya kalau kayak misalnya kita di Tegal kan, kita juga nyari ya, belum ada pasar ataupun toko yang emang ngejual khusus kayak gitu dan bisa buat kita jual lagi. Nah gimana tuh, apa bisa beli, gimana kalau misalnya kita tuh ternyata di kota kita nggak ada tempat pasar itu, gimana Mbak? Kalau sepengalaman aku sih ya, sebenarnya akun thrift yang udah gede nih, udah banyak nih pasarnya sendiri, biasanya suka buka namanya paket usaha. Nah mereka itu jual paket usaha itu biasanya
berapa ratus ribu udah dapat segini gitu. Paketan gitu ya? Paketan, iya. Nah di situ kan kita bisa bagi lagi tuh, dari misalnya 500.000 dapat segini, 500.000 dapat segitu, 500.000 dibagi segitu berapa, itu kan modal awal kita. Nah kita bisa jual lagi harganya di atas itu, biasanya segitu. Misal beli paket usaha 500.000 dapat 10, berarti kan satu piecesnya 50.000, nanti kita jual 85 misal gitu Iya, ya? bisa juga, bisa. Pinter-pinternya kita aja nyari yang kayak gitu, nyari supplier yang jual paket usaha gitu. Banyak kok, banyak sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, aku kan lihat apa namanya, akun jualannya Mbak kan. Apa Mbak namanya, Mbak? Maulika Clothes. Oke, Maulika Halo, Clothes. sini nih. Oke. Maulika Clothes itu kan fotonya juga menarik ya. Maksudnya mbaknya juga kayak bisa gaya kayak gitu. Terus fotonya menarik aja gitu, kayaknya bagus deh kayak gitu. Nah, gimana Mbak biar kita tuh bisa bikin fit atau katalog produk tuh yang menarik gitu. Nah, Sebenarnya sih pas awal-awal juga aku nggak terlalu bisa bergaya ya di depan kamera kalau misalnya foto. Tapi ya namanya juga modal cuan guys. demi cuan dan modal nekat lah ya. Akhirnya seiring berjalannya waktu juga aku akhirnya tahu nih kalau foto produk harus gimana, apa aja yang harus diperhatiin. Nah kalau aku boleh kasih saran nih, kalau misalnya foto produk, yang paling penting tuh kita perhatiin detail produk yang mau kita jual. Dari gaya juga sebenarnya ngaruh, tergantung yang pakai. Misalnya yang pakai pengen bajunya terlihat ih bagus nih kalau dipakai, aku pengen beli. Nah gitu, harus bisa menimbulkan itu. Gitu, jadi explore aja gaya-gaya gimana sih jepret gini ini udah bagus belum ya. Kalau belum foto lagi nggak apa-apa, namanya juga kan usaha ya, pasti susah lah, emang agak ribet. Tapi ya namanya kalau kita udah dapet yang angle terbaik nih, pasti puas, pasti rasanya puas. Nah setelah dapet kayak gitu nih, dapet angle terbaik, dapet gaya yang pas, terus detail produknya dapet nih, kita juga perhatiin editingnya. Kita harus bisa ngedit tapi tanpa melupakan tanpa melupakan detail yang seharusnya kelihatan. Misalnya warna aslinya biru, pas diedit kok jadi hijau, kan nggak mungkin juga kan. Nanti kita membohongi customer kan, sama aja. Jadi harus pinter-pinter ngedit gitu. Pemilihan pencahayaan sih biasanya. Jadi harus pinter gaya ya guys, mau nggak mau. Nggak apa-apa, narsis aja. Nah, ini juga salah satu aspek yang terpenting menurut aku ya dalam bisnis, meskipun itu skalanya masih kecil-kecilan dan kita sambil kuliah atau mungkin sambil kerja gitu ya, itu promotion atau pemasaran, promosi. Nah di thrifting sendiri gimana Mbak promosinya? Apa endorse Telegram kah gitu atau gimana? Jadi kalau di dunia thrifting nih ada yang unik cara promosinya. Sebenarnya banyak ya cara promosinya, juga sama juga kayak bisnis online shop lain. Bener juga kayak misalnya endorse selebgram atau tiktokers yang terkenal juga bisa. Nah tapi kalau di thrifting ini biasanya yang usaha kecil-kecilan nih yang baru merintis itu bisa saling promosi. Namanya PFP, promote for promote. Kita bisa aja mutualan gitu ya. Misalnya kita nge-DM akun thrift lain, tapi dengan syarat yang followersnya sepadan ya. Karena kan biasanya kalau kita minta promosiin ke akun yang udah gede, kayaknya kurang tahu diri ya. Mereka juga udah punya engagement kan. Itu misalnya kita nge-DM nih, kenalan, hai kak, saya dari akun thrift ini gitu, nama saya ini, boleh nggak kak menumpang dipromosiin, kakak juga nanti akun kakak juga nanti saya promosiin di akun saya gitu. Ya dengan sopan lah, pasti mereka bakal mau. Karena yang aku pengalaman aku nih selama ini di dunia thrifting tuh persaingannya nggak kayak yang saling menjatuhkan, bahkan mereka saling support. Gitu. Jadi nggak segan-segan kalau akun lain tuh ngepromosiin akun thrift lain juga gitu. Jadi biar saling tahu lah.
Oke gitu. Mungkin kenapa kayak gitu juga lihat dari diferensiasi produknya kali ya. Kayak misal kalau kita beli hijab, aku kayaknya kalau mau ngepromosiin punya hijabnya orang lain kan produknya sama gitu ya. Karena Nah, ya iya itu itu. aja. Kalau thrifting kan mungkin karena tadi ya one apa Mbak istilahnya One tuh Mbak? item, one One stock. item one stock gitu. Kayak misal Belda punya jaket Uniqlo gitu. Aku nggak mesti punya gitu. Misal aku Iya. punyanya apa gitu. Jadi nggak ada yang saling menjatuhkan karena emang produknya beda aja kayak gitu. Iya, Mbak? Iya, betul banget. Oke, wah make sense. Oke, terus tadi kan ada ini ya, kayak saling mutualan kayak gitu. Terus harus nyari followers yang sepadan. Nah, ini mungkin aku narik lagi ya dari awal bikin. Nah, biar dapet followers yang banyak. Nah, itu gimana, Mbak? Iya. Namanya juga usaha ya. Kalau misalnya kita baru merintis, pasti tuh yang kita butuhin kan followers ya. Jadi emang promosi tuh kuncinya emang harus tekun. Tadi selain kita minta PFP nih, promote for promote, bisa aja kita masang iklan IG. Iklan IG juga sepengalaman saya itu juga ampuh sih, karena kan di situ kan jelas ya kita mau menyasar target market yang mana. Kotanya bisa di set yang dekat sama kita. Tuh. Terus minatnya juga bisa kita saring tuh di situ, kita mau mentarget pasar yang minatnya apa aja, misalnya thrifting, second hand dan lain-lain gitu. Itu juga bayarnya setahu aku tuh kayak berjangka gitu loh. Misalnya kita punya budget segini, muat buat 7 hari. Nanti di situ langsung ditentuin 7 hari itu bisa ke berapa audiens, ke sejauh mana narik marketnya gitu. Itu juga setahu aku sih ampuh lah ya, karena kan pas gitu. Oke. Targetnya. Oh ini ya iklan yang biasanya kalau kita habis search akun thrifting, terus nanti kita lihat story teman, pas kita nge-swipe tiba-tiba ada gitu yang lain banyak gitu. Iya, itu. Oh gitu ya. Makanya. Berarti kan kalau misalnya kamu nge-search nih thrifting, berarti kan IG ngebaca tuh. Oh iya. Oh, dia ada minat nih, ada ketertarikan nih sama thrifting. Nanti dimunculin lah itu iklan thrifting. Rekomendasinya gitu. Bentar. Nah, setelah misalnya kita udah dapet follower yang banyak, engagement dari jualan kita juga udah tinggi gitu. Tapi kan namanya orang usaha kan pasti makin lama juga makin banyak persaingan kayak gitu ya. Nah, apalagi thrifting gitu. Ya enggak thrifting doang tapi semuanya juga kayak gitu. Mesti ada aja yang ngelihat juga pengen, lihat juga pengen. Mungkin malah teman sendiri yang sama-sama akhirnya buka usaha juga kayak gitu. Nah, menurut Mbak Hilda, kelebihan dan kekurangannya apa sih? Enak dan enggaknya apa sih kalau misalkan kita tuh usaha thrifting?